Semenjak kemunculan saksi AR yang teman dekat Eki, juga berikut bahwa dia ini adalah anak polisi dan bapaknya ini akrab dengan Rudiana, muncul beberapa pertanyaan di benak netizen. Semenjak kemunculan saksi AR ini, muncul beberapa pertanyaan di benak netizen. Yang pertama, siapa Mel-Mel? Yang kedua, kenapa Sudirman disandra? Dan yang ketiga, benarkah penyebab kematian Eki adalah obat terlarang? Untuk menjemput Vina di rumah Widya pada tanggal kejadian 27 Agustus 2016. Menurut AR, sebelum ditemukan meninggal, dirinya dan kedua korban sempat mabuk miras dan obat-obatan terlarang yang dibeli di salah satu warung di daerah Arya Kiban, Kota Cirebon. Saya bahagia banget hari ini, bro. Kenapa? Rudiana sudah tidak punya kursi, sudah tidak punya jabatan, sudah dicopot, ya. Tidak, dia tinggal punya siapa? Tinggal punya Elsa Sharif sama Pitra. Go, ya. Ingat Heri Azka, ya. Rudiana, ya, tidak punya jabatan lagi. Nah, Rudiana udah dicopot, ya. Jangan sementara, selamanya, ya. Buat KDM, hati-hati nih ya. Saksi-saksi yang bermunculan itu kalau dianggap lemah, mending nggak usah di up, karena itu justru akan melemahkan saksi mahkota Dede. Terutama buat Kang Ferry nih, karena kan saksi-saksi yang bermunculan ini itu kan lewat kamu nih Kang Ferry, baru bisa bertemu Kang Dedi kan. Tolong lebih selektif lagi kalau milih-milih saksi, karena kalau saksi ini melemahkan, nanti orang-orang akan berasumsi semua orang bisa bersaksi, saksinya ternyata begini kualitasnya. Berarti Dede juga bisa aja itu begitu lemah, ataupun bisa aja orang-orang nanti berasumsi Dede juga bisa dong berbohong misalkan ya, seperti para saksi-saksi yang baru bermunculan ini gitu loh. Itu yang dikhawatirkan. Jadi tolong kepada Kang Ferry ini ya, lebih selektif lagi lah dalam memilih saksi-saksi. Itunya yang baru-baru ini, yang baru muncul nih, terutama yang dua, menurut saya sih agak-agak meragukan gitu loh. Jadi guys, menurut warganet ini, untuk Kang Deddy Mulyadi lebih berhati-hati lagi dalam menerima informasi atau kesaksian baru. Karena akhir-akhir ini banyak bermunculan saksi-saksi baru yang ditakutkan nanti bakal meragukan publik bahwasanya banyak saksi yang memberikan keterangan yang bisa saja berbohong. Ini takutnya juga melemahkan kesaksian diberikan oleh Dede saat ini. Dalam cuap-cuap Widya, ya, dalam cuap-cuapnya Widya, ada mulai 2 hari yang lalu mulai muncul setelah Widya bilang, ya, kenapa ada 3 DPO yang diciptakan oleh Rudiana? Ya, 1 ada namanya Peggy Setiawan, kedua ada yang namanya Dani, 3 yang namanya Andi. Kemudian ada yang namanya Peggy Perong lah. Apa yang disebutkan Linda juga ada salah satu yang namanya Egy, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kenapa? Beberapa hari lalu ada, setelah saya cuap-cuap itu, ada orang membuat konten, ya, mencari tahu tentang ucapan saya. Karena apa? Dia ngomong begini, karena ada seorang di TikTok itu, ya, suka minta gift di yang namanya TikTok. Dia suka fitnah, dia suka minta gift yang namanya di TikTok. Itu kata orang, ya, kata salah satu orang, ya. Nah, dia cari tahu lah, ya, belusukan lah dia sekarang ini, ya, mencari tahu tentang penjualan itu, ya. Salah satunya dia menemukan seseorang, ya, mengenai saksi tentang penjualan barang haram tersebut. Kemudian dia menemukan yang namanya cerita dari seseorang, ya, cerita dari seseorang, ya. Dia mencari tahu omongannya saya benar enggak ada kasus ini, lalu dia belusukan. Dia menemukan yang namanya penjualan di teras, ya. Sedangkan istri oknum polisi itu ngumpet di Indomar, ya kan? Minta jatah. Lalu kenapa? Si G katanya itu, ya, ada penjualan
barang terlarang itu di teras, nyuruh-nyuruh orang, ya kan, minta setoran, minta jati istrinya diumpetin katanya yang namanya di Indomaret. Nah, dia mulai cari tahu. Yang bener loh, karena orang itu suka fitnah loh katanya. Cuma minta-minta gift doang ya, ini namanya TikTok. Tapi dia cari tahu. Ya, cari tahu omongan itu dari saya. Karena kita obok-obok masalah kasus Vina ini ada kaitannya nggak dengan narkocoy itu. Ya kan? Nah, begitu. Dia udah mulai belusukan ya, loh, dia cari-cari tahu ya tentang perdagangan karena dia bilang saya ini fitnah loh. Ya suka minta-minta gift dia itu yang namanya di TikTok. Ya kan, itu begitu. Ya guys, di sini Ibu Widya mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa Ibu Widya ini hanya cuap-cuap dan minta gift di TikTok. Dan sementara apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini hanyalah fitnah, tidak mengandung fakta. Namun pada kenyataannya orang tersebut malah justru belusukan mencari tahu fakta dari yang disampaikan Ibu Widya, dan ternyata benar bahwa apa yang disampaikan Ibu Widya ini itu ada transaksi penjualan barang-barang terlarang. Yang artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Widya ini tidak hanya sekedar cuap-cuap belaka, akan tetapi ada fakta yang diketahui oleh Ibu Widya. Makanya beliau berani untuk speak up di TikTok seperti itu. Ada 32 pertanyaan. Yang paling penting pertanyaannya adalah satu, apakah benar Saka mengetahui kejadian itu? Dia tidak tahu. Yang kedua, apakah benar keterangan Dede dan Aib yang menyatakan dia melihat buru-buruan untuk melempar dan kemudian menuduh Saka dan 7 orang terpidana itu? Saka mengatakan tidak benar. Keterangan Aib dan Dede bohong. Sehingga dengan demikian ketujuh orang yang dihukum sekarang dan dia sudah menjalani juga tidak ada yang benar. Nah, selanjutnya Ibu menjelaskan. Jadi kan keterangan Dede dan Aib itu hanya ada di dalam BAP yang menyatakan seolah-olah pada tanggal 27 Agustus 2016 Dede dan Aib itu mengetahui adanya kejar-kejaran korban Vina dan Eki dikejar oleh rombongan yang sekarang menjadi terpidana. Dinyatakan oleh Saka dalam pemeriksaan tadi tidak pernah tahu masalah itu. Karena apa? Saka punya alibi sendiri di tanggal 27 Agustus 2016 itu dia ada di rumah temannya, di rumah pamannya di Sadikung, kemudian ke rumah neneknya, kemudian ke bengkel pada malam hari. Jadi akibat keterangan Dede dan Aib yang menyatakan melihat ada kejar-kejaran dan termasuk diantaranya Saka Tatal, itu membuat 7 terpidana yang diancam hukuman seumur hidup dan Saka 8 tahun itu divonis tinggi, divonis sangat luar biasa. Padahal Dede dan Aib tidak pernah hadir di persidangan, hanya dibacakan lewat BAP. Jadi kita juga tidak mengkonfirmasi pada saat sidang betul nggak kejadiannya seperti itu. Dan sekarang yang terjadi, Dede sudah menyatakan bahwa dia pada tanggal 27 tidak mengetahui adanya peristiwa itu. Dia disuruh menulis sesuai BAP, menyatakan sesuai BAP atas suruhan Aib dan Bapak Rudiana sebagai pelapor. Itu sudah disampaikan di podcastnya Pak Dedi. Kemudian saya juga pernah berkomunikasi sebetulnya pada tanggal 31 Agustus 2016 betul tidak Bapak Rudiana menemui Dede dan Aib. Kalau cerita Dede pada tanggal 31 Agustus 2016 dia justru tidak bertemu Bapak Rudiana karena dia tidak masuk kerja. Jadi akibat BAP yang ditandatangani di Polres Cirebon Kota merugikan 8 orang terpidana termasuk diantaranya Saka Tatal. Gitu. Jadi Saka Tatal punya alibi sendiri di tanggal kematiannya Eki dan Vina, gitu ya Pak. Terus pada malam hari kejadian, ketika si Saka keluar dari rumah pamannya dan kemudian ke rumah neneknya, kemudian menuju ke bengkel, jarak pandang cuma 10 meter karena dalam keadaan gerimis. Jadi lewat dari 10 meter tidak kelihatan manusia kalau di gang itu. Nah, dan tempat kejadian yang di flyover itu dia tidak melewati tempat itu karena dia mengira ada razia karena banyak polisi dan yang membonceng dia
tidak menggunakan helm, tidak punya SIM, sehingga dia tidak melewati tempat yang di pelopor katanya ada kecelakaan. Itu yang tadi yang baru, kejadian baru. Selanjutnya kalau mengenai Rudiana, Pak Yasin yang jelaskan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Sakatatal di dalam BAP tadi, keterangan Aep, keterangan Liga Akbar, keterangan Dede, semua adalah keterangan palsu, ya. Dan ini sangat merugikan Sakatatal. Keterangan Dede, keterangan Aep itu adalah keterangan palsu, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Dede dan Liga Akbar bahwa mengakui keterangannya dia adalah keterangan palsu. Kemudian BAP-nya ada, tetapi BAP itu adalah BAP abal-abal yang dibuat oleh Rudiana. Maka setelah diperiksanya Sakatatal, Rudiana wajib untuk diperiksa, diberhentikan tanpa dengan hormat, dan dia harus bertanggung jawab kepada klien kami karena sudah membuat suatu peradilan yang peradilan sesat. Ya. Jadi hari ini setelah Sakatatal diperiksa, kita minta supaya Kapolri lebih tegas lagi, Kadipropam lebih tegas lagi, Kadipropam Jawa Barat juga harus lebih tegas lagi terhadap ulahnya orang yang bernama Rudiana dan para begundal-begundalnya yang memeriksa Sakatatal dan 7 orang terpidana yang saat ini sedang mendekam di penjara. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak perlu bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Maka dengan itu kita meminta kepada seluruh penegak hukum untuk segera melepaskan 7 terpidana, karena beliau Sakatatal sudah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, gitu ya. Dan PK Sakatatal diterima. Insya Allah diterima, dan wajib untuk diterima, karena tidak ada alasan tidak diterima. Sakatatal sudah mengatakan, sudah mengatakan sebenarnya Aep wajib untuk masuk penjara. Kemudian Dede sudah menyatakan bahwa keterangannya palsu. Liga Akbar sudah mengakui bahwa keterangannya palsu. Semua sudah didoktrin oleh orang yang namanya Rudiana. Dan para penyidik tahun 2016 wajib untuk diberhentikan karena ini sudah menyangkut tentang pri kemanusiaan. Saya cukup ya. Bantu Bu. Dikit aja untuk sementara no komen. Udah. Makasih ya. Dikit aja Bu. Sampai dia yang diduga dilakukan oleh Ibu Rudiana. Penganiayaan oleh Rudiana, penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan CS begundal-begundalnya itu sudah terbukti dan sudah diterangkan oleh kawan-kawan yang ada di 7 terpidana dan Sakatatal. Ya guys, dari video tersebut artinya Sakatatal ini adalah korban salah tangkap yang sudah menjalani hukuman 8 tahun padahal dia itu tidak bersalah guys. Nah, kalau menurut kalian apa nih hukuman atau sanksi yang pantas untuk Ibtu Rudiana yang sudah merekayasa kasus ini menjadikan banyak korban yang tidak bersalah dan menjalani hukuman yang tidak mereka lakukan? Banyak yang meminta agar Ibtu Rudiana ini dicopot dari jabatannya guys. Apa kalian setuju akan hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Dan juga guys, di sini tidak hanya Ibtu Rudiana yang bertanggung jawab, tapi juga Dede dan juga Aep. Karena berkat kesaksian mereka lah 8 orang ini menjadi tersangka dan dipidanakan. Dan jika benar kesaksian yang mereka berikan pada tahun 2016 itu adalah kesaksian palsu atau kesaksian yang direkayasa, otomatis mereka harus siap menanggung dari apa yang telah mereka lakukan. Ya guys, di sini kita berharap semoga 8 orang yang tidak bersalah ini segera dibebaskan dan mendapatkan keadilan dari apa yang telah mereka jalani. Dan itulah beberapa informasi terkait perkembangan kasus Vina Cirebon ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan berikan tanggapan sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.